Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soli dan solihah kelas 6, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Anak-anak, sebelum melaksanakan PTS Ganjil semester 1, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, mari kita belajar rangkuman materi untuk persiapan mengerjakan PTS Ganjil PAI. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi bab 1, belajar Al-Quran dan Hadis, yang meliputi Quran Surat Ad-Duha, hukum bacaan tafhim dan tarkik, dan hadis tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bab 2, Allah Maha Segalanya, yang meliputi Asma'ul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad, dan syarat untuk mendapat ampunan Allah SWT. Bab 3, hidup damai dengan saling memaafkan, yang meliputi pengertian maaf dan memaafkan, pentingnya menyatakan penyesalan, dan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Rangkuman materi bab 1, belajar Al-Quran dan Hadis. 1. Quran Surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu pagi. Ad-Duha surat ke-93 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan dalam surat Makkiyah. Pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surat Ad-Duha. 1. Penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. 2. Bantahan Allah SWT atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. 3. Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. 4. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. 5. Larangan menghardik orang yang meminta-minta. Dan yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Pengamalan surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari antara lain. 1. Bergaulah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. 2. Meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. 3. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. 4. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah, sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmatnya yang tak terhingga. Hukum bacaan tafhim dan tarkik. Tafhim artinya menebalkan. Huruf-huruf yang harus dibaca atau dilafadzkan tebal, terdengar bunyi hurufnya. Tarkik artinya menipiskan. Huruf yang dibaca atau dilafadzkan tipis. Hadis. Al-hadis disebut juga as-sunnah, artinya perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Anak-anak diperhatikan ya. Ani Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis suflah fal yadul ulya hiya mufiqatu was sufla hiya sa'ilah muttafaqun alaih.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi, dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Memberi dalam ajaran Islam dikelompokkan menjadi sodaqoh, jariyah, hibah, dan hadiah. Memberikan tidak karena Allah SWT termasuk suap. Penyuap dan yang disuap sama-sama dilaknat oleh Allah SWT. Rangkuman materi bab 2. Allah Maha Segalanya. 1. Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun. Allah SWT menutupi dosa-dosa makhluknya. Cara meneladani Allah Maha Pengampun dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menutup aib orang lain agar tidak menyebar. 2. Asmaul Husna Al-Afu. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Allah SWT menghapuskan semua dosa makhluknya. Cara meneladani Allah Maha Pemaaf dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik disengaja maupun tidak sengaja. 2. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. 3. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. 3. Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. Allah Zat Tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Cara meneladani Allah Maha Tunggal dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Selalu mengucapkan La ilaha illallah. 2. Selalu melaksanakan sholat wajib. 3. Hanya berdoa dan meminta kepada Allah. 4. Menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. 5. Fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. 4. Asmaul Husna As-Samad. As-Samad artinya Allah yang Maha Dibutuhkan. Allah tempat meminta dan menggantungkan harapan. Cara meneladani Allah yang Maha Dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Beribadah kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh. 2. Bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai cita-cita terbaik. Syarat untuk mendapat ampunan Allah SWT. Syarat untuk mendapat ampunan Allah SWT adalah bertaubat dengan taubat nasuhah, yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Rangkuman materi bab 3. Hidup damai dengan saling memaafkan. A. Pengertian maaf dan memaafkan. Definisi maaf menurut KBBI adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Maaf menurut Al-Quran berasal dari kata afu, artinya menghapus. Memaafkan artinya menghapus dan melepaskan rasa dendam. B. Pentingnya menyatakan penyesalan dan memaafkan. Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik: 1. Mengakui kesalahan. 2. Menyesali kesalahannya. 3. Jangan mencari alasan. 4. Dilakukan dengan cara sungguh-sungguh. 5. Bertekad untuk tidak mengulanginya. 6. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. 7. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik: 1. Ikhlas karena Allah SWT.
2. Melepaskan hak membalas. 3. Tidak menuntut denda atau syarat. 4. Menghapus rasa sakit hati. 5. Tidak menyisakan dendam. 6. Menghilangkan amarah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.